Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom dan salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan sharing firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita udah sampai pada bagian-bagian akhir dari jemaat Galatia. Minggu ini kita akan melihat dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan kemudian minggu depan bagian yang terakhir, perikop yang terakhir dari ayat 11 sampai ayat 18. Jadi hari ini adalah hari yang kesekian sebelum nanti minggu depan kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari kitab Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Galatia terdiri dari 6 pasal, dan pada pasal 1 dan pasal 2 kalau kita melihat intinya dari pasal 1 dan pasal 2 itu yaitu Paulus menjelaskan tentang identitas dirinya, jadi bagaimana panggilan dan kerasulannya kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada pasal 3 dan pasal 4, pada intinya bagian perikop pasal 3, pasal 4 ini fokus pada doktrin keselamatan, bahwa keselamatan setiap orang di muka bumi ini terjadi yaitu karena justifikasi atau pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, oleh Allah Bapa di sorga melalui Putra tunggalnya juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi manusia diselamatkan, dijustifikasi atau divindikasi karena anugerah dari Tuhan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudara, itu di dalam pasal 3 dan pasal 4, dan berulang kali Rasul Paulus menekankan tentang hal itu. Pada pasal 5 dan pasal 6, ini klaster yang ketiga atau bagian yang ketiga dari surat Galatia ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang cara hidup kekristenan. Pada minggu lalu di dalam pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 28 kita belajar tentang buah roh atau hidup yang dipimpin oleh roh yang menghasilkan buah roh dibandingkan dengan hidup yang dipimpin oleh yang disebut dengan hasrat atau keinginan daging. Nah, saudaraku, pada pasal 6, kita sekarang masuk dalam pasal 6 di bagian perikop yang akan kita baca, yaitu dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10, judul perikopnya di dalam Alkitab kita adalah saling membantu. Nah, saya sendiri memberikan judul dari perikop ini adalah mewujudkan atau menjalankan hukum Kristus. Jadi saling membantu itu secara generik, tetapi kalau kita melihat dasar pengajaran yang disampaikan oleh Paulus di dalam perikop ini adalah bagaimana kehidupan kita itu dilaksanakan dengan mempraktekkan apa yang disebut dengan hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus adalah hukum kasih. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang harus kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu, yang sama dengan itu, yaitu mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus menambahkan bahwa pada kedua hukum ini bergantung seluruh kitab Taurat dan hukum Taurat dan ajaran para nabi. Jadi Bapak Ibu, hukum kasih itu begitu penting, dan di dalam surat Galatia ini, sebelum mengakhiri surat Galatia ini, Paulus menekankan bahwa hukum Kristus atau hukum kasih itu harus diwujudkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang demikian bunyinya dari Alkitab TB2, demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Saudara, ini ayat 2 menjelaskan tentang itu ya, hukum Kristus. Ya, dikatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang saya sebutkan tadi merupakan implementasi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Implementasi hukum Kristus yang disampaikan oleh Paulus terutama terkait dengan yang kedua. Jadi hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perikop kita ini menekankan bahwa kita membimbing orang lain. Anda membimbing orang lain pada pengampunan dosa, tetapi tidak menghakiminya. Membimbing orang lain untuk masuk pada pengampunan dosa tetapi tidak menghakimi. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat 1 mengatakan bahwa kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kamu yang rohani. Jadi ini merupakan tanggung jawab kamu yang rohani. Nah, saudara, nanti kita melihat apa yang dimaksudkan dengan kamu yang rohani. Kamu yang rohani artinya kamu yang hidup benar di hadapan Tuhan, kamu yang hidup dalam ketaatan, yang serius dan konsisten dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan kamu yang rohani. Kamu harus memimpin dia ke jalan yang benar supaya mendapatkan pengampunan dosa dengan roh lemah lembut. Jadi memimpin dengan roh lemah lembut, hati-hati, dan dengan hati-hati agar kamu tidak dicobai, tidak jatuh di dalam dosa atau pelanggaran yang sama. Saudara sekalian, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa jangan berpikir bahwa kamu itu kuat. Ketika kamu membimbing dalam rohani, kamu jangan berpikir bahwa kamu itu sudah hebat atau kamu itu kuat secara rohani. Di sini yang dimaksudkan dengan membimbing dalam rohani, kamu yang rohani ini artinya memang kamu tidak melakukan pelanggaran tersebut, dan karena itu kamu bisa membimbing orang lain yang melakukan pelanggaran itu. Nah, nantinya bahwa kamu harus sadar bahwa kamu juga memiliki kekurangan. Artinya bahwa kamu juga harus menyadari bahwa kamu juga memiliki kekurangan. Nah, ini kekurangan dalam hal rohani. Jadi setiap orang itu tidak sempurna secara rohani. Kita juga memiliki kekurangan rohani. Tetapi dalam hal tertentu ada hal-hal yang tidak kita lakukan. Dan pada saat kita tidak melakukan pelanggaran itu, kita bisa memimpin orang lain yang kedapatan jatuh dalam pelanggaran itu. Saudara, ini menekankan bahwa seseorang yang sempurna itu memang tidak ada, tapi seseorang yang rohani, ya, yang tadi saya katakan hidup dalam ketaatan, kesungguhan, dalam mengikuti Tuhan, mempunyai tanggung jawab untuk membimbing orang lain supaya orang lain itu datang dan mengaku akan pelanggaran atau dosa-dosanya. Saudara-saudara sekalian, membimbing orang lain supaya tiba pada pengampunan dari Kristus, tetapi tidak menghakimi orang yang bersangkutan. Saudara, orang Farisi sering menilai orang lain bersalah, ya, menilai dosa orang lain dan tidak mengevaluasi dirinya sendiri.
Dia bisa melihat nokta atau titik di seberang lautan, tapi dia tidak melihat kayu, ya, sebatang kayu yang menutupi matanya, ya, atau yang berada di hadapan matanya. Saudara sekalian, belum lama ini saya juga sharing mengenai bagaimana seorang orang Farisi yang mengadili seorang perempuan. Jadi mereka mengadili seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi mereka melihat orang lain berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, engkau yang tidak melakukan dosa, silakan. Engkau yang tidak berdosa, silakan menghukum perempuan ini. Dan ternyata mereka menyadari bahwa mereka pun berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus membimbing tanpa menghakimi. Membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk masuk ke dalam pengampunan, tapi kita tidak menghakimi orang yang bersangkutan. Bapak Ibu Saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita atau implikasi rohaninya bagi kita, yaitu bahwa dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, namun dengan kelemah lembutan, kita harus bisa membimbing orang lain. Kita harus bisa menolong orang lain. Anda harus bisa menolong sesama Anda yang dalam tanda petik Alkitab mengatakan secara jelas kedapatan melakukan pelanggaran. Jadi bukan pelanggaran yang dicari-cari, tetapi pelanggaran yang memang nyata, yang bisa kita lihat, dan kita mempunyai hubungan baik dengan orang itu, maka kita harus bisa atau mampu atau harus bersedia untuk membawa orang itu kepada pengampunan dosa, tapi bukan menghakimi orang yang bersangkutan. Saudara, Anda patut menyelamatkan dia sambil Anda belajar menguatkan diri Anda sendiri supaya tidak jatuh di dalam pelanggaran yang sama. Ini adalah cara Anda mengasihi dia. Melakukan hukum Kristus adalah mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yaitu bahwa di dalam mewujudkan, implementasikan hukum kasih atau hukum Kristus, maka Anda memiliki tanggungan sendiri. Tetapi Anda pun harus menolong orang lain. Memiliki tanggungan masing-masing, memiliki tanggungan sendiri, bahkan mungkin tanggungan begitu berat dalam kehidupan ini. Tapi Anda pun harus rela untuk menolong orang lain. Saudara, ayat 5 dari bacaan kita tadi mengatakan demikian. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini sangat jelas dikatakan kita nggak bisa melempar tanggungan kita itu kepada orang lain dalam persekutuan. Tapi dikatakan setiap orang harus memikul tanggungannya masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 2, ya, kita ketika membaca ayat 5 dikatakan demikian, tapi ayat kedua mengatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi harus ada saling menolong untuk menanggung bebanmu. Bahkan di ayat 2 ini dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum kasih. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi tiap orang harus menanggung bebannya sendiri. Itu prinsip yang utama, prinsip yang pertama, yaitu ketika setiap orang harus berupaya menanggung bebannya sendiri, tidak melempar bebannya kepada orang lain. Namun demikian di dalam ayat 2 dikatakan kamu harus bertolong-tolongan menanggung beban orang lain. Saudara, bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa menolong orang lain itu termasuk menanggung beban orang lain itu termasuk mereka yang melayani, ya, melayani di gereja, yang mengajar, yang memberitakan firman Tuhan, maka mereka pun harus mendapat perhatian dari Anda, ya. Ketika Anda ini adalah seorang jemaat awam, maka ketika Anda mampu menanggung bebanmu sendiri, maka Anda juga harus menanggung beban orang lain, termasuk tanggungan orang lain, termasuk mereka yang melayani firman Tuhan. Ayat 6 mengatakan demikian. Baiklah dia yang menerima pengajaran, dalam hal ini Anda sebagai jemaat, Anda yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa mereka punya tanggung jawab kepada orang lain, kepada banyak orang, tetapi juga kepada mereka yang bekerja di gereja, mereka yang bekerja di persekutuan, mereka yang menyampaikan dan memberitakan firman. Maka itu menjadi tanggung jawab orang yang mendengarkan firman itu. Tanggungan yang dibagikan, tanggungan yang ikut ditanggung, ya, tanggungan yang ikut beban yang ikut ditanggung oleh jemaat awam, yaitu tanggungan yang dipikul oleh para pelayan, para pekerja yang ada di gereja.
Saudara, ayat 7 mengatakan apa yang ditabur itu yang dituai. Ini satu prinsip yang penting. Paulus menekankan bukan perbuatan baik itu menyelamatkan, tetapi perbuatan baik itu harus berdampak. Dan ketika Anda melakukan itu, maka tidak salah atau terbuka kesempatan bagi orang lain melakukan hal yang sama bagi diri Anda. Jadi saya ingin menekankan bahwa ini bukan mengatakan bahwa hukum tabur tuai itu berlaku untuk keselamatan, bukan. Hukum tabur tuai itu berlaku untuk bagaimana kita mempraktekkan kasih kita, ya. Kasih kita kepada orang lain. Ketika Anda melakukan itu kepada orang lain, maka saatnya mungkin saja orang lain melakukan hal yang sama kepada Anda. Sehingga di sini dikatakan di dalam ayat 7 apa yang disebut apa yang ditabur oleh seseorang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beban atau tanggungan yang dimaksudkan di sini tidak terbatas pada yang disebut dengan physical burden, ya. Physical burden itu tanggungan fisik. Mungkin tanggungan ekonomi itu yang dihadapi. Bukan saja terbatas pada hal-hal itu, masalah-masalah ekonomi, masalah finansial, masalah fisik yang ditanggung oleh seseorang. Tapi yang dimaksudkan di sini termasuk hal-hal yang non fisik, ya, tanggungan yang dipikul oleh sesama orang lain atau sesama anggota di dalam persekutuan, sesama jemaat di dalam persekutuan, yang bukan saja hal-hal fisikal tapi juga hal-hal yang non fisikal. Jadi termasuk kekhawatiran hidup, ya, kecemasan, termasuk godaan, kesedihan, keraguan, keputusasaan, itu adalah hal-hal yang merupakan beban. Jadi beban itu tidak selamanya merupakan hal-hal yang fisik atau ekonomi, tapi juga masalah-masalah pergumulan, ya, hal-hal yang digumuli oleh seseorang di dalam jemaat, sesama anggota jemaat, yang sebetulnya lebih berat dari sekedar hal-hal yang fisik atau hal-hal yang finansial atau hal-hal yang ekonomi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang untuk membawa beban beratnya itu kepada Dia. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat. Jadi memang inilah yang disampaikan tadi di dalam ayat 6, ya, bahwa setiap orang harus memikul bebannya masing-masing dengan cara dia membawa bebannya itu, pergumulannya itu dia bawa kepada Tuhan Yesus. Setiap orang mempunyai tanggung jawab, tapi dia membawa beban itu karena Yesus sendiri mengajarkan supaya kita datang kepada Dia dan membawa beban hidup kita. Marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita datang kepada Tuhan untuk membawa beban kita. Ini harus dilakukan oleh setiap orang percaya, setiap anggota di dalam gereja. Tapi harus ingat bahwa melalui persekutuan, ya, Tuhan Yesus menggunakan atau Allah Bapa di sorga menggunakan mekanisme persekutuan. Proses yang ada di dalam persekutuan untuk bagaimana menolong sesama, untuk menolong Anda. Tuhan Yesus menggunakan itu, Allah Bapa kita di sorga menggunakan mekanisme dalam persekutuan. Karena itu dikatakan bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Kita wajib membawa beban, pergumulan hidup kita bawa pada Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memikul beban kita, tetapi kita punya tanggung jawab juga untuk menolong ikut memikul beban orang lain di dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Hal yang kedua ini apa artinya bagi kita? Memikul beban masing-masing, melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing, tetapi mengingat beban orang lain, ikut menanggung beban orang lain. Itu prinsip kedua dari implementasi hukum kasih yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Apa artinya bagi Anda? Artinya bahwa saling memperhatikan atau saling berbagi itu adalah hal yang harus ada dalam kehidupan Anda. Anda membawa bebanmu sendiri pada Tuhan, ya. Ketika Anda bergumul, Anda wajib membawa bebanmu, menyampaikan bebanmu kepada Tuhan. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Anda juga bisa membagi bebanmu dalam persekutuan. Ya, dalam persekutuan, ketika Anda hidup dalam persekutuan, ketika Anda bersekutu dengan sesama, ya, orang-orang percaya, maka di sana kesempatan untuk Anda untuk membawa bebanmu. Yang tadi saya katakan, tidak terbatas pada hal-hal yang fisik dan tidak finansial ekonomi, tapi juga hal-hal yang lain yang termasuk dalam pergumulan atau beban hidup Anda. Saudaraku, percayalah dan yakinlah bahwa melalui persekutuan, ya, atau melalui gereja,
beban Anda masing-masing itu, beban hidup masing-masing itu diselesaikan. Jadi kita bawa pada Tuhan, tapi juga dalam persekutuan di gereja kita membawa itu dalam hubungan satu dengan yang lain di dalam persekutuan, maka beban kita itu, beban Anda itu diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tanggung jawab setiap orang untuk menyelesaikan bebannya sendiri, beban hidupnya sendiri, tanggungan hidupnya sendiri. Tapi juga membagi kepada orang lain, kepada sesama untuk menanggung beban yang ada. Apalagi beban itu merupakan beban hidup bersama. Beban hidup yang ada di dalam persekutuan, maka itu harus ditanggung secara bersama. Saudara sekalian, saya telah menyampaikan yang pertama aplikasi atau implementasi hukum kasih dalam kehidupan yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Yang pertama adalah membimbing orang lain untuk masuk pada pengampunan pelanggaran, pengampunan dosa. Tetapi Anda tidak menghakimi. Anda membimbing tapi tidak menghakimi. Yang kedua, Anda memikul bebanmu sendiri, tapi Anda juga memperhatikan beban orang lain, menolong orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Paulus menyampaikan bahwa berbuat baiklah kepada semua orang. Ini implementasi hukum kasih. Berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi utamanya atau fokusnya pada saudara seiman. Itu yang ketiga. Saudara sekalian, ayat 9 dari bacaan kita menyatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi arti kata jemu-jemu berbuat baik ini ya, itu artinya konsisten atau persisten. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang sukar ya, dalam keadaan apapun, jangan jemu-jemu. Jemu-jemu artinya bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Berbuat baik itu harus merupakan standar kehidupan ya, praktek kehidupan yang harus dilakukan. Janganlah berjemu-jemu buat baik. Nah, saudara, kata jangan bosan atau jangan jemu-jemu ini menunjukkan endurance, menunjukkan daya tahan dalam berbuat baik. Apapun kondisinya, Anda harus berbuat baik. Janganlah berbuat baik. Janganlah bosan berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kemudian ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Dan memang kesempatan bisa saja hilang, kesempatan itu bisa saja tidak ada lagi. Selagi kita hidup bermasyarakat, dalam lingkungan kehidupan kita, dalam bergereja, dalam persekutuan, maka kesempatan itu ada untuk kita berbuat baik. Kecuali Anda hidup sendiri. Anda hidup sendiri terpisah dari siapapun, maka Anda tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Karena Anda hidup dalam masyarakat, Anda hidup di tengah-tengah persekutuan, maka dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia, meskipun kondisinya sulit ya, keadaan yang sulit yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Galatia, dalam keadaan itu yang disebut dengan persisten berbuat baik. Tetap persisten, tetap sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik di tengah-tengah keadaan yang sulit itu. Nah, saudara, ayat 10 dikatakan begini, berbuat baiklah kepada semua orang. Nah, ini cukup menarik. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada internal ya, kelompok yang ada di tengah-tengah Anda aja, tapi beyond kelompok, di luar batas-batas kelompok. Bukan hanya kepada persekutuan, tapi di luar batas-batas kepada persekutuan. Kepada semua orang. Itulah yang dikatakan dalam hukum kasih. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi berbuatlah baik. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Bukan hanya internal group ya yang ada dalam grup kamu, tapi beyond that group ya, di luar grup itu. Menjangkau orang lain dalam perbuatan-perbuatan baik. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana Anda hidup di kantor, Anda hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan ketika Anda harus berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik dan berbuat baiklah kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di dalam ayat 10 dikatakan kepada semua orang. Saya ingin membaca ayat 10 sekali lagi. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selagi masih ada kesempatan, selagi masih terbuka peluang bagi kita untuk berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya.
tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Berbuat baiklah semua orang kepada semua orang, tetapi yang utama kepada saudara-saudara seiman, atau prioritas atau fokus diberikan kepada saudara-saudara seiman. Fokus adalah persekutuan, orang-orang yang ada dalam persekutuan itu harus merupakan fokus kita. Terutama itu menekankan tentang konsentrasi perbuatan baik kita itu kepada saudara-saudara seiman di dalam persekutuan, ya. Itu disebut dengan believers in faith. Jadi orang-orang percaya yang sesama seiman. Tentu saja seiman di sini berarti bukan hanya terbatas pada gereja Anda sebagai satu organisasi, tapi gereja secara universal. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang sangat rajin berbuat baik di lingkungan luar, ya. Misalnya di kantornya, tetapi tidak di rumahnya sendiri. Dia berbuat baik di kantornya, tapi tidak di rumahnya sendiri. Dia berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak berbuat baik di tengah-tengah gereja. Dia berbuat baik kepada rekan kerjanya, kepada bawahannya, kepada supirnya, mungkin kepada sekretarisnya, kepada mitranya, tetapi tidak kepada seisi rumahnya, pasangan di rumahnya, anak-anak di rumahnya. Jadi itu yang disebut dengan berbuat baik kepada orang lain, kepada semua orang-orang lain, tetapi tidak melakukan perbuatan baik di dalam rumahnya sendiri. Ini tentu tidak benar, karena kita berkata berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Dan saudaraku, keluarga Anda adalah lebih dari saudara-saudara seiman. Itu adalah keluarga Anda sendiri yang ada di dalam rumah Anda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa implikasinya bagi kita? Implikasinya bahwa kita tidak munafik dalam berbuat baik. Kita berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, tapi juga di tengah-tengah keluarga kita. Rumahmu sendiri, dan bahkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah gereja, ya. Tadi yang saya sebut the household of faith. Household of faith itu artinya rumah tangga iman. Rumah tangga di mana kita ada bersama-sama dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Itu adalah household of faith atau family of faith. Ketika Anda berbuat baik kepada semua orang, tapi Anda tidak berbuat baik di tengah-tengah yang tadi saya sebutkan dengan keluarga Allah, keluarga yang tercipta di tengah-tengah persekutuan, maka itu Anda tidak melakukan hukum kasih dengan benar, atau Anda melakukan hukum kasih dengan munafik. Anda melihat perbuatan baik kepada orang yang jauh di sana, tapi Anda tidak melakukan perbuatan baik kepada rumah tanggamu sendiri dan rumah tangga imanmu sendiri, yaitu gerejamu sendiri. Berbuat baik adalah wujud kasih yang Anda terima dari Allah. Karena Anda telah menerima hal yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga, maka Anda juga harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai take away message, sebagai pesan yang penting bagi kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum kasih, hukum Kristus itu harus dilakukan dan dinyatakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hukum Kristus itu setelah Paulus menjelaskan tentang kebenaran, justifikasi, keselamatan yang bersifat doktrin yang sangat penting. Lalu Paulus mengatakan kamu harus mengerjakan keselamatan itu dalam bentuk buah roh dalam kehidupan ini. Tapi kemudian Paulus juga katakan kamu harus implementasikan hukum kasih di tengah-tengah kehidupanmu. Mulailah dengan keluargamu, mulai dengan persekutuanmu, mulailah dengan gerejamu, dengan lingkunganmu, dan kemudian engkau perlahan-lahan membuka spektrum perbuatan baik Anda itu secara universal kepada setiap orang. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.